Computer. Oke, udah ke record. Oke, kita buka acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, salam rahayu. Perkenalkan kalau yang belum kenal, gue ini DJ Tizi. Gue adalah counsel dari Suara DAO. Dan kita hari ini akan membawakan sebuah materi. Kita akan membawakan sebuah webinar di mana kita bisa saling belajar tentang kebudayaan bermusik tradisional Indonesia. Siapa tahu gitu kita bisa menerapkan ilmu yang akan kita dapatkan ini untuk produksi musik kita sehari-hari. Oke, pembicara hari ini adalah seorang yang sangat luar biasa. Beliau itu bisa dengan piawai mencampurkan berbagai macam genre musik yang unthinkable. Dari musik tradisional Indonesia sampai reggae, dancehall, dub, hip hop, you name it. Beliau itu bisa mencampurkan semua genre musik dengan begitu piawai, dengan begitu apik. Beliau juga sering bekerja sama dengan almarhum Glenn Fredly, dengan Mas Indra Lesmana dan banyak musisi-musisi besar lainnya. Beliau juga mengharumkan nama bangsa sampai ke pentas-pentas global. Dengan itu tanpa berlama-lama langsung aja itu udah dada-dada tuh orangnya. Mas Bismo, boleh di unmute ya. Oke. Ya udah kedengeran. Selamat sore, Bung. Selamat sore. Too much. Lagi sibuk apa nih, Mas Bismo? Lagi nyibuk-nyibukin diri nih. Ya, nyibuk-nyibukin diri supaya dirinya sibuk ya gitu. Aku lagi proses bikin album solo Skila. Jadi kita bikin 11 lagu, rekam live 10 lagu, dan ini lagi on progress ya, masih on progress. Kemarin udah keluar 1 single, nanti mau keluar single baru lagi 2 bulan. Dan juga alhamdulillah Kuno Kini juga mau rilis single juga nih. Jadi kita lihat deh nih. Nice. Itu project yang gue tunggu. For your info teman-teman, Kuno Kini pernah mengajak gue untuk bekerja sama dan kita main di waktu itu Mas Institut Français ya? Institut Prancis ya? IFI, Institut Prancis Indonesia. Nah, gokil. Mana? Sudirman. 11 Harina, Tamrin. Iya. Oke. Hari ini kita mau bahas apa nih, Mas? Iya, jadi Indonesia for the World kali ini pertama ini aku pengen ngebuka dengan topik yang lumayan seksi sebenarnya. Karena kan sekarang udah pada tahu dancehall gitu kan. Yes. Ya kan? Tapi ya semoga pengetahuan kita sama bahwa dancehall itu datangnya dari reggae culture. Dan jadi gini, pertanyaan adalah apakah ada rhythm dancehall di dalam musik tradisi Indonesia? Oke. Karena hal yang menarik itu waktu itu aku pas makin mendalami soal tradisi sama Kuno Kini itu banyak hal modern yang aku temuin di dalam tradisi kita. Yang akhirnya aku berhenti dan bertanya jadi kayak sebenarnya tradisi dan modern itu mungkin cuma persoalan rentan waktu. Dan bermasalah orang Indonesia ini, orang Timur, kita nggak pernah ngeklaim apapun, kita nggak pernah ngomong, kita nggak pernah ya kan, emang karena ya sakli humble aja sih. Oke deh. Kalau begitu sesi ke depan ini kita akan mendengarkan penjabaran secara eksklusif dari Mas Bismo. Tempat dan waktu dipersilakan langsung sikat Mas, sikat miring. Ya. Jadi begini, saudara-saudara Mas Lumbasi, sebelum kita masuk kepada persoalan dancehall, gue pengen ngebahas soal yang basic-basic dasar dulu nih. Ya nggak? Nah, materi yang pertama ini yang bakal kita bahas ini adalah soal rebana Padang. Jadi gue di sini ada beatnya.
Terus gue juga punya ada yang low-nya, ya, yang besar nih. Suaranya agak lumayan sih, suara sound. Lumayan sih, asik juga nih suara low-nya. Nah, jadi di materi pertama ini gue pengen ngebahas soal gimana caranya kita bisa mengambil ide pukulan kasidahan rebana Padang, which is yang dipakai untuk salawatan, ya, kasidahan untuk salawatan, itu kita gubah jadi agak lebih modern dan akhirnya bisa dipakai di musik hari ini, tanpa sebenarnya juga mengambil atau membuang esensi itu. Jadi pukulan yang biasanya dipakai itu adalah yang paling standar. Gitu kan. Oke, sebentar. Sorry ya. Anakku iklan. Gak apa-apa, Mas. Nah, cuman ada waktu itu pukulan yang bikin aku agak tertarik itu adalah pukulannya gini. Jadi as you can see, rebana itu bermain sebenarnya interlocking. Nanti kita ada video-videonya guys. Kita ada video contohnya segala macam ya. Jadi rebana itu sebenarnya dipakai dari daerah Sumatera, Aceh, Padang segala, dan sampai Betawi juga sebenarnya pakai rebana. Dan bahkan bukan cuma situ, sampai Jawa Tengah, Jawa Timur, bahkan Jawa Timur pun juga pakai rebana sebenarnya. Nah, pengaruh Islam yang begitu kuat tuh, makanya memang ada itu di kita. Nah, itu ada di namanya kuntulan. Jadi memang mereka tuh selalu mainnya interlocking tuh. Ritme 1, 2, 3, 4, 5, atau 1. Lo bisa bagi banyak orang tuh untuk bermain barengan kuntulan gitu. Jadi tak kapro-kuprak, dia interlocking gitu. Nah, ada satu ritme yang bikin gua suka itu adalah ritmenya dia gitu. Gitu ya. Pak, dung dung, pak, dung dung. Nah, gue suka tuh. Akhirnya itu gue bikin lebih lambat dan depannya gue rubah karena mereka tuh sebenarnya interlocking. Jadi mereka ada pak, dangdung, pak, dangdung gitu deh aslinya. Nah, terus gue rubah jadi dengan irama gitar yang seperti ini. Perkusinya dung tak tak dah dedah tak kecak kedah dadu tak kecak dah tak tak kecak dah dedah tak kecak dah dedah tak kecak dah membah tak kepak dah dinding tak kecak dinding dedah gitu. Jadi kadang-kadang kalau sama Kunokin itu gue suka untuk bisa bikin beatnya dulu sebenarnya, baru habis itu nge-layer ke melodi kunci apa segala macam gitu. Nah, boleh mungkin diputar Bung videonya yang anak panah. Nah, ini contoh ya, ini contoh dari yang tadi karya aku bilang jadinya seperti ini. Udah ke play belum ya? Oh, ke play ya? Oke.
Dia bakal masuk di tengah-tengah tuh nanti beatnya. Sebentar dulu. Nah itu tuh. Yoi. Sebentar Mas, kayaknya suara musiknya kedengaran di situ nggak? Coba. Enggak, ya aku nggak kedengeran nih. Oke. Bentar. Gimana caranya ya? Oh, nggak kedengeran juga ya? Wah. Sebentar. Coba. Suara musiknya. Nih dibantu sama istriku yang lebih sering pakai Zoom nih. Sebentar. Oh udah ya? Okay, thank you. Aku mainin dari part yang masuk drumnya langsung aja kali ya Mas? Udah masuk ya, buru-buru dari situ aja tuh. Okay. Seakan tak dapat terhenti berlari sendiri, ku terempit menuju ruang dan waktu menghantu. Sesak napas pun menjebak, menyergap serentak dan padat, seakan terisak dan enak. Tapi ku tak dapat berhenti, ku niatkan dalam diri, energi terbakar dan liar mengakar dalam hatiku, bertahan dan mencoba lagi. Melangkah dalam sepi, jejakan langkah kaki-kaki menuju tinggi cahaya hati. Menyergap
terpejerat serentak, menghentak situasi tak diuntung, susah menghitung. Akal sehat mencari solusi, jawaban pasti dan ilahi selalu mengisi ruang batin ini. Segera merindu berdua denganmu, berpadu merasa bermesra selalu. Oh my sweet Allah, terangkan jalanku, kasihku batinmu. Oh my sweet Allah, terangkan jalanku, kasihmu batinku. Oh my sweet Allah, terangkan jalanku, kasihmu batinku. Oh my sweet Allah, terangkan jalanku, kasihku batinmu. Ya. Ya, oke. Cukup ya mungkin, dan nanti mungkin teman-teman bisa nyari sendiri di videonya di YouTube. Namanya Anak Panah Kuno Kini. Kalian bisa nemuin di situ. Itu ada yang liriknya, ada yang video visualizer video klipnya benar. Nah, cuman kerasa kan pembahasan gue tadi. Jadi itu memang ada perubahan ya, gitu, ada penambahan atau perubahan. Tapi aku harus mengakui bahwa ide dasar awalnya itu datangnya dari pukulan rebana Kasidani itu tadi, gitu. Dimana memang karena juga itu aku selaraskan dengan niat dari lagu itu, karena lagu itu adalah lagu bisa dibilang sebenarnya kita protes sama keadaan orang-orang yang memakai Islam dengan politik. Ini we can say like FPI atau siapapun itu, atau bukan harus Islam juga. Pokoknya orang agamais yang memakai politik untuk kepentingan agama gitu, memakai agama untuk kepentingan politik. Itu sebenarnya lagu protes, tapi lagu protesnya kita bikin secantik dan seindah mungkin, gimana rasanya kita memandang Tuhan gitu. Makanya aku waktu itu mikir, oh ini beatnya harus dari beat salat sama Nabi nih gitu, karena itu emang lebih higher gitu, purpose gitu. Nah gitu, itu untuk satu hal. Terus yang hal kedua sebenarnya aku pengen bicara interlocking, tapi nanti kita bisa lihat video nanti belakangan ya. Jadi interlocking itu adalah ritme A ditambah ritme B ditambah ritme C sampai D gitu. Jadi itu bisa berlayer. Cuman yang mau aku bahas adalah hari ini itu adalah soal dancehall. Yes. Apakah beat dancehall ragamuffin style itu ada di Indonesia, man? You know what I mean? Like, yes. Dan ternyata ada, men. Gue temukan itu ada 2 di juga. Makanya kenapa kita bahas soal Padang, karena rebana ini. Karena emang gue juga temuin di ritme tradisionalnya Padang dan juga sebenarnya Makassar. Itu ada lagu Makassar yang Padang itu Talempong. Itu kan dancehall, men. Itu udah dancehall banget sih. Udah nggak ada, men. Udah nggak ada lagi gitu. Itu dancehall banget udah. Dan juga lucunya di Makassar itu ada dia, jadi Gandrang Makassar. Kalian bisa cari lagi nih di YouTube nanti kalau mungkin mau cross check gitu ya. Kalau bisa ketik namanya Gandrang Makassar. Itu mereka tatumbuan itu mereka main berdua tuh. Interlocking juga. Jadi Gandrang 1 dengan Gandrang kedua itu mereka interlocking. Nah, ada di salah satu tari Pakarena itu dia beatnya gini. Tuh, wah, bedanya sama dancehall, tuh, apa? Ini sama aja nih. Serupa tapi tak sama, tapi sebenarnya sama. Karena itu cuma penambahan di slap aja kan, pak bung di setiap kosongnya diisi itu gitu kan.
Cuman kalau di dancehall kan bung bung pak bung bung sama gitu. You know, in a way energinya ininya tuh sama gitu. Nah, cuma bedanya ketika sama gandrang itu udah jadi dua. Jadi pak bung pak bung. Mana? Kalau itu ada ritme keduanya yang masuk di antara itu, men. Jadi menurut gua nih, kalau kalian itu bisa ngambil nge-take down, ya musik tradisi kita tuh kalau lo take down, ritme satunya, ritme duanya, talempongnya, ininya, lo ambil sendiri-sendiri gitu, itu bisa gokil tuh. Lo bisa banyak nemuin kemodernan di situ, men. Karena kebanyakan dari kita itu selalu bermain interlocking dan selalu saling mengunci jadi satu. Ketika kayak gitu tuh kita nggak bakal bisa dapet tuh. Ah ya udahlah tradisi aja, man, biasa ada tradisi gitu. Tapi sebenarnya enggak. Man. Satu lagi ya, irama berhasil ya. Capoeira tuh, tong 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 teng tong 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 teng tuk tuk tak tuk 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 tak tuk, ya kan? Padang juga sama, men. Sama tuh, pakai talempong dan pakai tasa. Tasa itu adalah rebana Padang gini yang kecil gini, tapi dengan high tone, men. Dia tinggi banget dan dia dipukul pakai sticknya itu dari bambu, men. Tipis musiknya. Jadi dia wah, lo kalau nonton itu tuh, itu kayak lo nonton kebudayaan Brasil yang di kota mereka ganderangan gitu nggak lo? In a way itu sama, karena Padang tuh juga punya tuh gandrang yang gedenya dia tuh yang apa gendangnya rebana dia, tapi bukan kayak gini. Jadi agak lebih ngebas gitu. Temenin yang lainnya sama pakai yang ini, sama pakai tasa. Itu keren banget tuh. Lo bisa cek semua di YouTube. Nah, sekarang boleh lagi tolong diputar, Bung. Kita putar yang Padang aja dulu. Jadi gini, di menit pertama ini lo bakal ngelihat itu mereka bermain yang irama Brasil. Tapi nanti begitu mereka berubah, itu lo bakal ngeliat mereka mukulnya sebenarnya dancehall. Ketutupan aja sama talempong dan segala macam sih. Sama bansi, itu ada suling bansi itu. Coba diputar dari depan dulu aja. 15 tuh ya. Nah ini lihat ya, ini yang keduanya, ini benar-benar dancehall banget sih. Kita perhatiin tuh pemain-pemain rebana yang gede. Mantap kok. Masuk dancehall nih. Hati kita.
Yes, terima kasih. Sekarang boleh dibuka video Hebeb. Nah, ini kita dengerin interlocking ya. Hari ini 100% alat tradisional semua. Yes. Ada kok. Ada Aning, ada Soko Guru, ada Let me see you work that ass. Watch it. Alright now. Move it. Side to the side, to the side, to the front, yes. Work that ass, work that ass, work that ass. What's up, girl? What you been doing? Check it out, Kuno Kini. Hey, baby, what's up, girl? Hey, baby, what's up, yo? Hey, baby, what's up, yeah? I said, what's up to you? I said, baby, what's up? Hey, baby, what's up? Hey, baby, what's up now? I said, what's up? I said, what's up to you? Hey, baby, 1, 2, 3. Why you come on and give me holla at me? You know how we do it in a Kuno Kini. We always take a big talk with the best sweet, but then again, it's not the best solution that you got to work it out and got solution on your head because it only happen for the couple hours. You got to take more talk to get more higher. Don't forget about all that kind of shit. I'm gonna take it even to the highest step, so you don't have to think about all that BS. Set your mind to the thing that we like best. That we like best. Take it now. My friend, you should listen up for a while. I'm not trying to be smart, hope you get well. It's a happiness, joy, and positive vibration. Siap, cukup. Nah, oke, Mas Bro, Mbak Sis. Cukup itu beberapa contoh, nanti kalian bisa lihat lagi sendiri. Kita bisa share juga sih itu link-link contohnya kalau mau. Oke. Kita akan masuk kepada bonusan materi. Gue bakal memperkenalkan beberapa suling-sulingan. Cuman sebelumnya, ada yang tanya nggak? Ini adalah waktunya tanya jawab dulu nih. Oke, siap. Buat para peserta yang ingin bertanya langsung aja, buka boleh raise hand, boleh juga di chat, boleh juga langsung unmute dan langsung saya mau nanya. Ya, juga boleh. Silakan banget, gue tunggu. Jadi pembahasan yang terjadi. Boleh loh, silakan. Wilmail atau mungkin Airi Powa. Ada first row. Oh, yoi first row. Rizky. Tes. Ya, Suara silakan. udah nggak Bang? Ya, kedengeran. Kedengeran gimana? Jadi kan ini kan ngambil patternnya kan dari kayak misalnya nge-mixing tabuhan-tabuhan dari daerah ya Bang ya. Kalau misalnya ya ritme dari berbagai daerah. Kalau misalnya kita sambungin ke musik modern itu apakah bakalan masuk atau mungkin malah jadi aneh atau bagaimana itu gue belum paham tuh Bang. Ya itu dia. Justru pembahasan kita hari ini itu adalah sebenarnya banyak ritme modern itu yang juga sebenarnya udah dikandung atau ada di ritme tradisional. Jadi kalau ritme-ritme itu lo pakai di drum itu bisa. Contoh ya, misalnya ada namanya grup band itu lumayan terkenal, grupnya Bang Anda sama Bung itu siapa namanya? Gue jadi lupa. Mata Jiwa, ya. Mata Jiwa itu drummernya itu dia ngambil banyak ragam kendang dan taganing. Nah hasilnya ritmenya beda men, tapi diaplikasikan di drum. Itu hasilnya bisa beda bro. Yoi, bisa asik banget men. Bisa asik banget. Dan nanti ini deh coba nanti kita juga puter yang Tuhan Tak Perlu Dibela kali ya. Boleh. Itu juga ada agak modern juga tuh. Jadi kan kayak tadi lo lihat juga misalnya kayak Kuno Kini lagu Hebeb gitu kan. Itu kan tadi kan base-nya sebenarnya dia hip hop. Hip hop tapi juga ada dancehall-nya. Gitu kan, which is ada interlockingnya di situ tuh. Jadi si Soko Guru sama Taganing itu dia mainnya interlocking tuh, saling nyatu barengan. Cuman secara bass terdengarnya sih kayak modern sih. Waktu itu gue pernah dengerin
lagu Hey Babe itu ya sama si Desta di acara mereka, dia bilang, oh ini ya elektronik ya? Hah, kagak ada men, semuanya manual dan semuanya tradisional. Ya. Jadi bedanya adalah mungkin kalau lo ngelakuin manual itu lebih ada jiwanya daripada kalau lo ngelakuin pakai elektronik. Karena gue tahu suara gamelan itu kan juga udah ada kan ya. Iya, betul. Nah, Lebih ada human touch-nya ya. Iya. Gitu. Gimana Lil? Ngejawab nggak Lil? Menjawab sih Bang. Jadi tadi tuh mungkin gue beranggapan kayak bisa nggak bisanya tadi dengar-dengar dari video-video yang sebelumnya tuh kayak gue masih kayak berandai-andai ini kalau misalnya ritme tradisional kita masukin ke dalam basic musik modern yang sekarang kan serba DJ ataupun elektrik gitu kan, gue pikir bakalan jadi aneh ataupun bakalan jadi something yang freak, tapi nggak taunya dari penjelasan lu bisa tahu kalau itu bakalan jadi sesuatu yang wow kalau misalnya dipakainya itu yang alat musik asli, bukan pakai kayak drum pad ataupun yang elektrik gitu. Thank you sih Bang ilmunya. Gua itu udah pernah juga yang paling aneh itu sebenarnya ngegabungin drum and bass sama etnik. Which is mungkin gue bisa bilang juga itu kayak drum and bass etnik pertama tuh di Indonesia, namanya Cekomak Project. Karena nggak tahu deh TC, bener nggak ada lagi, belum ada tuh drum and bass yang ngelakuin gitu ya TC? Belum ada. Belum ada kan? Belum. Tuh, bener kan? Berarti gue ada itu tuh. Berarti gue nggak bohong. Jadi itu di situ gue gabungin alat-alat tiup kita. Jadi kayak suling Sunda, serunai, sampelong, saluang itu gue masukin di musik drum and bass. Kebayang nggak lo? Cak, gitu. Tapi juga produser gue juga keren. Waktu itu gue bilang sama dia, lo coba dong cari tuh elektroniknya yang gamelan. Jadi lo masukin suara kenong. Jadi ketika kita sambung pakai suling Sunda masih nyambung gitu kan. Gitu. Coba deh, boleh deh. Kita kasih coba contoh, boleh dicari TC namanya Silul Cekomak Project. Oke, sebentar. Gue sembari share screen aja ya biar langsung ini. Iya. Silul Cekomak Project. Ada live-nya sih kayaknya. Yang mana nih? Live dia, bentar. Ke bawah lagi deh. Oh ini dia. Ini bukan? Nah, pada tuh. Iya, itu juga tuh. Oke, gue play ya. Coba, ya.
Cukup. Nah gitu Lil. Itu contoh aja tuh Lil. Iya, awal denger kayak di kuping tuh kayak lihat absurd gitu, kayak apalagi pas masuk drum DJ-nya tuh. Tapi keren sih. Belum Iya kan? kayak begitu. Maksudnya tuh gue belum pernah denger. Iya, belum pernah denger musik kayak gitu, kayak wah ini anti mainstream banget sih. Keren. Vibes-nya jadi beda. Iya, Iya kan? lebih Vibes-nya beda. berubah. Nah, bahkan mungkin apa ya, Mas Bismo kayak mungkin nggak menutup kemungkinan bahwa kita yang di sini nih, kita yang ada di dalam Zoom meeting ini malah bisa kita jadi pelopornya untuk kedepannya kali ya. Jadi kan Lah iya masing-masing teman-teman, iya, gitu jelas. Lil Mail. Yo men, justru ini di sini tuh gue pengen bener-bener sharing banget nih sama kalian bahwa sebenarnya lo bisa mengeksploitasi ketradisionalan musik kita. Ya nggak? Kalau misalnya gue boleh bedah nih, sebenarnya bisa. Jadi yang bisa lo pakai tuh sebenarnya pertama ritmenya, beatnya ya, segala macam beat itu menurut gue bisa lo pakai. Terus kedua itu adalah kalau lo nggak mau pakai itunya, lo bisa pakai melodinya. Ini kita kalau ngomongin lo nggak mau make instrumen tradisional, ya, tapi masih punya nafas tradisi. Berarti yang bisa lo explore adalah pertama ritmenya, beatnya, kedua itu melodinya, ya kan, melodinya, nadanya, dan ketiga itu ya di vokal. Kalau lo bener-bener nggak pengen ada alat musik tradisional, tapi lo pengen sounded like a fucking traditional music, itu hal tiga, itu menurut gue tiga hal itu yang bisa lo sikat sih. Karena di gitar, karena kenapa? Menurut gue adalah privilege-nya diatonis itu adalah lo punya semua tangga nada, men. Dan pentatonik itu dia tidak punya semuanya. Which is lo yang punya semuanya itu bisa lo kurangin sehingga lo bisa punya feel tradisi di situ tuh. Lo bisa nge-explore di situ sebenarnya. Gitu. Nah nanti nih kelas yang selanjutnya lagi kalau ada 2, 3, 4-nya nanti gue bakal ngomongin soal frekuensi apa yang bisa lo gabungin sehingga lo antara musik modern sama musik tradisional tuh bisa nge-sync. Nah, menarik sekali tuh. Dulu tuh, cuman itu men, kunci. Tapi memang nggak bisa dipungkiri bahwa apa namanya ya, budaya Indonesia itu sangat kaya ya. Maksudnya apa namanya dari ya apa namanya yang kita dengar, musik-musik yang kita dengar sekarang aja sebenarnya masih banyak yang bisa kita gali, men. Gitu. Bro, Keren. jujur ya bro, aku dapat obrolan dari Franky Raden. Lalu kalian bisa cek, dia profesor etnomusikologi. Dia orang Indonesia tapi dia ngajar di US 20 tahun waktu itu. Dan dia bilang, dia ngomong gini sama gue, Bismo lo tau gak kontribusi Indonesia yang paling besar di dunia musik itu apa? Terus gue bilang, apaan om? Etnomusikologi. Sebelumnya itu profesor-profesor datang ke Indonesia, itu etnomusikologi di kampus tuh belum ada. Setelah mereka kesini, gue lupa ya detailnya tahun berapa apa segala macam, tapi ini yang dia ngomong sama gue. Ketika mereka datang ke sini dan mereka lihat keberagaman etnisik kita yang kayak gila segininya banget, itu akhirnya muncullah itu etnomusikologi. Itu dia bilang itu kontribusi Indonesia yang paling besar untuk musik dunia, tapi nggak banyak orang tahu. Ya. Jadi kebayang nggak loh? Makanya tadi tuh gue bilang, kenapa rentan tradisi dengan modern itu akhirnya tuh tidak jadi soal. Menurut gue yang kita selalu ngomong tradisional itu sebenarnya juga udah modern. Nanti gue bedah lagi ya, besok-besok ya ada di musik Jawa gitu, itu sama banget sama mix down-nya reggae gitu misalnya. Terus yang ini itu banyak banget men. Jadi jangan takut men, dieksplor. Dan ketika lo eksplor kayak gitu, itu rancah lo untuk bisa ke dunia internasional itu menurut gue lebih gila. Gitu sih. Gue ada yang lagi mau nanya nggak? Kalau enggak, gue mau kasih bonus sedikit supaya nanti kita bisa punya prolog untuk kelas selanjutnya. Ada yang mau nanya lagi kira-kira? Silakan, siapa aja. By the way, Lil, makasih banget ya. Saya udah nanya. Thank you so much, bro. Airi Powah. You ain't got no question, man.
Wisnu. Wisnu Oh, dari Wisnu, mana? waduh, tanya sama Wisnu, gue takut nih. Jadinya sesinya Wisnu 5 jam nanti. kayak ya Oke, nih oke. bro, nanti ada yang nanya nggak? Selamat sore Bang. Iya, selamat sore. Langsung. Saya sering penyuka dancehall, dub juga seluruh pokoknya dari roots reggae, love rock semuanya suka. Nah kebenaran sekarang tradisional juga. Tradisional saya juga sangat bangga, cinta. Tapi saya nggak bisa main musik, cuman saya musik itu sebagai apa ya, setiap hari selalu wajib bangun tidur musik. Nah, saya pernah lihat proyek Kang Budi Dalton, Batri Utami, terus banyak dan kawan-kawannya di sana mereka ada proyekan di Candi Borobudur. Nah, di Candi Borobudur itu ada relief bergambar alat musik dari seluruh dunia, nggak tahu berapa. Nah, jadi pertanyaannya itu entah alat musiknya itu datang dari Indonesia keluar atau dari luar ke Indonesia. Nah, saking hebatnya orang Indonesia. Nah, dan saya merasa bangga saat ini. Saya sih nggak pertanyaan, cuma namain doang sih. Saking bangganya tradisional yang saya cintai dan digabungkan dengan dancehall yang saya juga suka. Nah, seperti itu hebatnya kita. Karena ya balik lagi tadi ada relief yang bergambar semua hampir sedunia, di kita ada reliefnya di Borobudur. Nah, pertanyaannya ya itu dia. Itu di Borobudur. Di Borobudur coba dicek apa ya, lupa nama, pokoknya proyek Tri Utami sama Kang Budi Dalton itu ada. Dari mulai gendang berbagai dunia, berbentuk gitar apa ada itu. Dan udah ada proyeknya, udah berapa tahun. Oh, oke. Makasih ya insight-nya. Coba nanti gue cek ya. Nanti gue cek. Iya. Greeting. Enggak, ini cakep sih. Mas gue sorry, gue jadi namain dikit soal Borobudur. Jadi waktu itu Ras Muhammad juga pernah. Ras Muhammad itu pernah ngomong sama gue, dia pas lagi anak Ras Borobudur. Dia kirim foto WhatsApp tuh di salah satu temboknya Borobudur. Itu gambarnya high priest-nya orang-orang Jawa. Tapi rambutnya kayak kita ke atas gitu. Tapi itu high priest-nya kita sebenarnya. Terus dia kirim, dan gue juga tahu high priest-nya orang Bali di sini, di Tabanan apa segala macam, terus yang Singaraja. Mereka juga gimbalnya ke atas ini kayak orang-orang Rastafari. Iya nggak? Lucu ya? Ini kalau misalnya orang nanya, oh lo gimbal, lo reggae. Bro, bukan bro, sorry bro, gimbal bukan reggae. Gua bahkan suka gimbal gara-gara gue yang ya Mahabharata, Ramayana itu monsternya tuh, raksasanya, butonya tuh rambutnya gimbal semua. Awal tahu gimbal dari situ bro. Habis itu baru datang Bob Marley tuh pas. Dan orang-orang Candi Dieng juga pada gimbal loh ya. Orang Candi Dieng sangat erat ya Indonesia dengan kultur reggae. Dari mulai Java, nama Java juga. Makasih ya, cuma nambahin doang sih. Ada Borobudur, ada itu, ada proyekan, coba dicek nanti. Budi Dalton sama Tri Utami dan Purwacaraka juga ada kalau nggak salah bang. Oke. Makasih ya. Greeting. Big up. Yes. Oke, mantap sih. Makasih ya inputnya, makasih pertanyaannya. Suara DAO, the best. Kita akan ketemu lagi ya, Tis ya. Iya. Kita tunggu sekali. Juga sama ya jamnya. Mungkin nanti yang di tanggal 27 aja mungkin ada perubahan, tapi nanti kita kabarin. Boleh, siap. Nanti nanti kalau ada perubahan atau apa nanti kita langsung blast di grupnya Suara DAO. Jadi jangan lupa buat peserta yang di sini yang belum masuk di Suara DAO, boleh langsung join grup Telegramnya Suara DAO. Oke, Mas Bismo mau langsung kisi-kisi buat minggu depan seperti apa? Langsung. Ini bakal kita bahas minggu depan. Siap. Oke. Terima kasih banyak Mas Bismo.
Nanti kita ketemu lagi minggu depan buat next sessionnya lagi. Semuanya ada di grup Telegram ya. Terima kasih. Saya DJ TZ. I'm signing out. Masuk Peace. semua ya. Much Siap, love. masuk semua di Telegram ya. Siap. Alright, man. Oke. See you, bro. See you.